Sama-sama tadi kita dengarkan begitu ya dari BPS bahwa memang Indonesia kembali menorehkan lagi surplus neraca perdagangan pada periode Maret sebesar 4,47 miliar US dollar begitu ya. Ini bagaimana tanggapan Bu Ani sendiri? Baik Mbak, pertama kalau melihat surplus kita sudah diprediksi ya Mhm. memang kita masih akan surplus tahun ini. Bulan ini pun relatif lebih baik dari bulan lalu kan surplusnya ya, Mhm. itu pertama. Tetapi juga mungkin kita perlu catat dari data surplus neraca perdagangan kita 2023, kemudian 2022, selama 1 tahun ya Mbak ya, di 2023 itu kita lihat trade surplus kita masih 54,46 miliar US dollar di 2022. Oke, kemudian di 2023 surplus kita sudah turun signifikan menjadi hanya 36,93 miliar US dollar. Masih surplus, tetapi tren nurunnya itu terlihat sekali begitu. Dan tahun ini ada dugaan, walaupun kita masih membukukan surplus, tetapi ada kemungkinan probability ini harus kita taruh ya di dalam catatan kita, karena kita bicara ekonomi secara menyeluruh, akan menurun in total di tahun 2024 versus 2023. Jadi mungkin akan di bawah 36,93 miliar US dollar. Nah, ekspor kita di bulan Maret memang kita tertolong karena beberapa harga komoditas unggulan kita. Kita kan biasanya di batu bara, kemudian di nikel, kemudian di CPO, memang ada tren kenaikan harganya begitu. Sehingga kita tertolong di sana dan importnya memang juga mungkin kan setelah sudah hari raya, sudah biasanya kan impor mendekati hari raya itu dilakukan sebelum hari raya. Jadi sudah mulai juga tren penurunan. Sehingga pembukuan surplus perdagangan di bulan Maret 2024 itu memang sesuai dengan prediksi banyak catatan saya tadi, mitigasi bahwa at the end 2024, 1 tahun ya full year-nya Januari Desember, probabilitas penurunan surplusnya dibandingkan 2023 itu harus menjadi catatan bagi kita. Kenapa? Karena situasi dunianya sekarang memang sedang tidak baik-baik karena ada beberapa hal di luar yang punya sentimen terhadap perdagangan dunia. Begitu Mbak Safira. Baik, Bu Ani kalau kita lihat memang neraca dagang surplus 47 bulan beruntun tapi mata uang Garuda begitu ya, rupiah sendiri masih tertahan di 16.200. Ini seperti apa pandangan Anda? Ya, Mbak Safira begini. Jadi kalau kaitannya surplus dengan kurs itu memang ada, tetapi tidak langsung ya Mhm. begitu ya surplus perdagangan. Karena surplus perdagangan itu nanti kan harus ada masuk ke Indonesia, kemudian menambah cadangan devisa di Bank Indonesia. Jadi kaitannya dengan kenapa rupiah kita melemah akhir-akhir ini. Karena memang banyak faktor eksternal dan ini kita harus dudukan ini kelihatannya long run, Mbak. Satu, ini yang paling utama ya, kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu kan juga belum pulih. Pertama, memang inflasi di Amerika masih 3,5% kan, masih tinggi itu. Mhm. Sementara target mereka 2%. Jadi kemungkinan The Fed merelaksasi suku bunganya karena ini suku bunga tinggi ini juga punya pengaruh ini terhadap perdagangan internasional dan juga terhadap ekonomi dunia. Keputusan The Fed menurunkan suku bunga ini kan kelihatannya akan tertunda. Dari awal dulu saya sudah mengatakan paling mungkin kuartal 4 itu pun mungkin hanya 25 basis point. Sementara orang tadinya berharap di 75 basis point. It means berarti The Fed masih belum akan menurunkan suku bunganya sampai kuartal 4 dan itu masih kecil. Dan artinya ini suku bunga tinggi di Amerika masih tinggi. Kemudian Eropa juga belum pulih kan. Kemarin kita lihat ada isu di Jerman, Inggris dan lain sebagainya gitu. Jadi Eropa juga belum pulih dari sisi makronya. Kemudian perang dagang Cina, Amerika kan sudah terjadi sebelum COVID itu sebetulnya sudah eskalasi begitu sampai hari ini kan juga kita belum selesai. Gimana solusinya? Ini tergantung kepada Amerika dan Cina. Kemudian ketiga ada perang Rusia dan Ukraina yang juga mempengaruhi supply chain disruption terutama di dalam BBM, pangan dan lain sebagainya termasuk komoditas-komoditas unggulan. Kemudian ada perang yang baru nih, Israel versus Palestina. Yang ini juga baru mulai dan kita harus dudukan ini, kita belum tahu artinya kita harus mitigasi. Dan keempat adalah serangan Iran ke Israel dan serangan balasan Israel ke Iran. Jadi ini semua konstelasi dunianya sedang seperti ini. Plus kemudian orang berpikir kan kalau itu kita punya uang kan kita cari yang
kira-kira aman begitu. Orang mulai bertransaksi menyimpan investasi atau dananya di dalam emas, gold. Sehingga kita lihat juga harga emas akhir-akhir ini naik signifikan, bahkan udah hampir mencapai 1,3 juta per gram, mendekati ya 1,3 juta per gram dalam rupiah begitu. Jadi kondisi eksternalnya ini juga membuat kalau Mbak Safira atau saya pegang misalnya SBN kita atau pegang saham di Indonesia atau pegang sekuritisasi rupiah Bank Indonesia, kemudian kita berpikir nih, kira-kira bandingannya dengan kalau saya pegang US dollar. Hey, kita juga lihat US Treasury bond yang 10 tahun ini yieldnya juga udah di 4,5% versus SBN kita hari-hari ini 10 tahun juga kan udah naik ke 7%. Jadi orang itu natural sekali Mbak, di dalam ekonomi itu biasa saja bahwa orang kemudian mencari yang lebih aman, yang memberikan keuntungan lebih tinggi, lebih aman gitu, dan juga satu kalau dia pegang rupiah Indonesia misalnya di dalam sekuritasi rupiah Bank Indonesia atau pegang saham atau pegang SBN kan ada kemungkinan tadi rupiahnya melemah, jadi ada resiko pelemahan rupiah yang akan mengkoreksi yield yang dibandingkan kalau dia simpan di US Treasury Amerika atau dia kembali ke Amerika karena ekonomi Amerikanya memang sedang relatif baik, pertumbuhan ekonominya juga lagi mulai membaik begitu, dan ini ditunjukkan dari inflasinya yang relatif tinggi sehingga kita bisa baca itu sebagai demand domestik di Amerika sedang bergerak begitu. Jadi ini sesuatu yang perlu dimitigasi karena ini long run sifatnya. Jadi apakah kemudian ada korelasi yang kelihatan dari surplus perdagangan ke rupiah? Kalau kemudian surplus perdagangan ini bisa masuk ke Bank Indonesia, bisa masuk ke domestik dalam devisa hasil ekspor, paling tidak bisa membantu ya, tetapi ini kan banyak hal yang harus dilakukan karena faktor eksternal tadi yang juga di luar kontrol kita. Dan di dalam domestik kita sendiri ini juga nanti tergantung sekali bagaimana BI Bank Indonesia merespon dengan kebijakan moneternya dan pemerintah merespon dengan kebijakan fiskalnya, dan OJK mungkin penting melihat dengan stres tes bagaimana kondisi perbankan Indonesia kaitannya dengan pelemahan rupiah dan suku bunga The Fed yang mungkin dalam jangka panjang masih dalam level yang tinggi. Demikian Mbak Safira. Baik Bu Ani, dengan banyaknya tekanan-tekanan begitu yang ikut mempengaruhi rupiah begitu, apakah rupiah bisa menembus 17.000 per dolar seperti saat terjadi krisis 1997-1998 Bu Ani? Jadi Mbak Safira, kalau ditanya saya sebagai ekonom dan sebagai orang Indonesia pasti tidak ingin ya. Itu tidak ingin karena itu akan banyak pengaruhnya satu kepada inflasi melalui import inflation. Imported inflation satu, kemudian inflasi. Tadi kan imported inflation karena kursnya, tetapi juga inflasi yang terjadi karena memang harga-harga bahan pangan juga sedang naik kan di dunia karena situasi globalnya. Saya berharap tidak sampai Mbak. Pasti BI akan melakukan intervensi dan pemerintah pasti akan menjaga pada level yang masih mungkin mudah-mudahan di kisaran 16.000 lah begitu ya. Itu pertama. Karena kalau krisis 97-98 memang sampai 16.800 waktu itu ya rupiah per US dollarnya. Tapi itu banyak faktor waktu itu kan. Kita juga mengalami krisis pangan waktu itu. Terus ada situasi geopolitik domestik dan juga ada situasi tekanan utang luar negeri kita baik dari sisi swasta maupun dari sisi pemerintah yang kelihatannya hari-hari ini kan sebetulnya kalau dari catatan pemerintah punya catatan, BI punya catatan yang lebih relatif baik dalam konteks utang luar negeri kita yang harus kita bayarkan nanti dalam bentuk US dollar. Dan BI juga kalau lihat cadangan devisanya masih relatif, saya tak anggap masih cukup di 140 ya, walaupun turunnya agak signifikan ya, 3 miliar US dollar di dalam 1 bulan. Jadi ini mitigasi bersama menjadi penting. Itu Mbak Safira. Saya berharap tidak sampai Mbak Safira 17.000. Mudah-mudahan masih di 16.000 begitu. Kita harap